Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Kita berdoa dulu anak-anak. Terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa. Ya. Kemudian sebelumnya saya juga akan cek kehadiran dari anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Bagus. Jadi semuanya anak-anak itu memang rajin ya, rajin dan disiplin sekali. Ya. Anak-anak, sebelum kita ke materi berikutnya, ya, sebelum ke materi kita exhibition dulu ya, biar suasananya segar ya. Anak-anak nanti belajarnya biar tambah semangat. Nah, makanya tepuk tangannya ini juga sesuai, yaitu tepuk semangat. Ayo semuanya berdiri. Anak-anak berdiri semuanya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke materi itu kawasan kebinekaan global, topik 3 berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Nah, ini maksudnya adalah anak-anak itu harus bisa berdamai dulu dengan dirinya sendiri. Ya karena ini kan apa-apa itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau diri kita sendiri itu sudah merasa damai, kita bisa berdamai dengan orang lain atau dengan teman ya. Terus selanjutnya ini materi setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, nanti anak-anak diharapkan yang pertama adalah memahami konsep tentang ragam identitas. Ya, nanti anak-anak mempunyai identitas yang beda-beda. Terus kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap belas kasih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Nah, ini maksudnya tadi mampu memberikan contoh belas kasih. Ya. Belas kasih itu macam ikut merasakan ya, ikut merasakan menderita orang lain ya, dan terima kasih pada orang lain juga. Selain itu sudah berterima kasih kepada diri kita sendiri. Ya. Yang utama tadi kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Nah, mulai dari diri dengan pertanyaan romantik dulu. Ada pertanyaan romantik tadi, ya. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Berarti nanti ada hubungannya dengan isi juga ya, kesadaran. Nah, ini untuk yang pertanyaan romantik yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas? Pernah enggak? Pernah ya? Nah, kenapa? Coba, Sela. Sela. Sela ya. Pernahkah kamu merasa malu dengan identitas kamu sehingga kamu menyembunyikannya? Pernah. Terus, kenapa perasaan tersebut? Bisa kamu rasakan? Tidak percaya diri. Kalau kamu tidak percaya diri
memasuki SMP, apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Dalam hal apa? Merasa terhibur dari merasa lebih kecil, merasa teman-temannya. Ya, itu tepuk tangan saudara. Tadi sudah mengungkapkan dia merasa malu dengan identitas. Dia sembunyikan karena apa? Dia merasa tidak percaya diri. Karena sesuatu hal yang dia rasakan. Terus kemudian, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri ya untuk sekolah tanpa ada perasaan takut, diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, ini maksudnya, adakah di antara kalian yang merasa sudah merasa paling pintar, sudah merasa paling cantik, misalnya ya? Ada tidak? Sehingga tidak perlu menyembunyikan identitasnya, PD, percaya diri. Ada? Ada di antara kalian? Tidak. Tetapi pertanyaan menarik ya dari topik 3 selanjutnya mana? Kita akan bermain ya. Kita akan bermain dengan permainan identitas muda. Nanti saya akan menyuruh anak-anak untuk berdiri ya. Untuk berdiri terus nanti saya bilang suatu identitas ya, nanti akan berbeda-beda. Nanti anak-anak ikuti saja, lakukan ya. Semuanya berdiri dulu anak. Dan kelompoknya sini. Jadi berdirinya dari sana digabung aja. Digabungkan. Semuanya ada di sini ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Siapa yang suka bakso dan mie ayam? Yang bakso tolong gabung ke kanan, yang mie ayam gabung ke kiri. Yuk, maju. Yang bakso ke sana, yang mie ayam ke sini. Yang merasa suka mie ayam ke kiri, yang suka bakso ke kanan. Dimulai dari sekarang. Yuk, maju. Yang sini maju, yang suka mie ayam bakso maju. Semuanya. Sama. Beda. Ini suka apa? Ya, semua. Ini yang suka. Ini yang suka. Ya. Kembali ke tempatnya. Nanti dikalikan ya posisinya tadi ya. Tadi nanti anak-anak bisa di kelompok situ, bisa di kelompok sini. Sekarang anak-anak selanjutnya yang merasa gemuk di sebelah kanan, yang merasa kurus di sebelah kiri. Yo, yang merasa gemuk sebelah kanan, kanannya sama. Yang merasa gemuk sana, yang merasa kurus di situ, yo semuanya. Yo, gabung. Yang gemuk sana, yang gemuk sana. Ini permainan identitas. Satu lagi yang mana ya? Nah, sekarang yang merasa berkulit gelap ke kanan, yang merasa berkulit gelap ke kiri. Ya, 1, 2, 3, mulai. Ya, cepat. Ya. Oh, yang gelap ke kanan, yang cerah ke kiri. Ya. Yang cerah ke sini, yang gelap ke sana. Ya, silakan anak-anak untuk
Tadi dulu. Kita ya, tadi anak-anak sudah bermain dengan identitas kalian ya. Tadi ada yang suka mie ayam, ada yang suka bakso, ada yang berkulit orang, ada yang berkulit gelang, ya, sebagainya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah refleksi anak-anak ya. Dari permainan tadi, ya, coba diskusikan dan mengulang beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, ini, apakah Anda selalu, dilihatnya ya tadi ya, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas? Maksudnya tidak pindah-pindah gitu ya. Yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah. Tadi anak-anak merasa pindah tidak? Berapa kali putaran tadi? Saya tadi bilang berapa? Tadi 4 ya? Tadi anak-anak ada yang Anda selalu berada pada satu posisi identitas. Ada yang tetap enggak tadi? Ada. Siapa? Ada yang tetap. Ada yang berubah. Terus ada yang berubah? Ada. Siapa tadi yang berubah? Identitasnya? Ya. Kita cek ya. Sekarang yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Putaran pertama tadi apa? Maksudnya ya. Putaran pertama tadi maksudnya. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Bukan. Tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya. Ya. Ya. Putaran pertama kamu masih ketemu. Putaran kedua sudah tidak bertemu. Karena apa? Berbeda identitas. Itu ya. Mengapa ini bisa terjadi? Itu ya. Karena perbedaan identitas. Kemudian dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba lakukan dari 1 sampai 5. Yang paling berharga, yang paling penting apa? Yang pertama apa? Tadi apa? Anak, mana lagi? Terus apa lagi? Apalagi ya? Oh ya, terima kasih ya. Yang lain apa? Baksonya ya. Kita orang punya banyak identitas. Seperti anak-anak tadi ya. Tadi banyak sekali kalau identitas dari kalian berbeda-beda juga. Nah sekarang kita punya banyak identitas. Karena tadi kan video ini ya. Banyak videonya. Ini nanti akan terdapat orang banyak, tetapi ini berbeda-beda identitasnya. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dari orang lain. Sebuah identitas. Kamu berkedatangan ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman. Ya, tadi itu tentang setiap orang punya banyak identitas. Ya, ini tadi digambarkan mahasiswa ya. Nah sekarang anak-anak ini juga bisa terjadi kepada kalian ya. Kalian dari kelas ini kan beda-beda ternyata. Dari SD yang berbeda. Dari SD yang berbeda-beda tentunya ya. Sekarang
ya, berbagai karakter juga dari mana asal SD kalian. Terus kan beda-beda tetap ada yang dari SD mana? Dari SD Rosmo, ada yang dari SD sini. Ada peluang dan sebagainya. Ya. Terus kita bisa menjadi satu identitas, yaitu di mana ini? Di SMP Negeri 4 Karanganyar, tepatnya di kelas 8B. Kelas 8E. Seperti yang terima komunikasi yang mana ya? Mereka bisa berkumpul, bisa apa itu meningkatkan identitas itu karena dari mereka ketemu dengan teman apa dari semasa dia SMA gitu ya, tadi. Terus selanjutnya konsep yang karena setiap orang punya identitas selanjutnya tadi, mungkin kita punya kesamaan identitas semua ya. Nah, dengan seseorang tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut ya. Walaupun kita sama-sama suku Jawa ya, tapi agama itu pasti berbeda gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, ada identitas yang itu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Apa itu? Tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan berubah. Sekarang yang tidak bisa berubah tadi apa? Warna kulit misalnya. Warna kulit itu tidak bisa berubah. Orang kirinya berubah jadi putih, bisa. Jadi karena apa itu sudah sejak lahir, ya. Terus tanggal lahir juga tidak bisa berubah ya. Itu sudah sejak lahir. Terus kemudian ada juga identitas yang kita bisa bangun. Dan yang bisa kita bangun, yang bisa kita ubah tadi apa? Contohnya siapa tadi? Yang tadi apa kan? Tinggi badan. Tinggi badan bisa diubah nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Terus tadi saya juga menyebutkan identitas saya yang disebutkan tadi apa? Tentang rasa saya ini ya. Nah itu bisa diubah tidak? Bisa. Itu sudah bisa diubah. Terus lainnya ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang meninggalkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Itu contohnya kira-kira identitas apanya? Tentang nama Korea bisa, agama juga bisa ya karena ya nama kita di apa itu kan misalnya ya kita akan merasa tersinggung sekali anak itu ya. Dalamnya kan ya konsep berikutnya. Konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Setiap orang unik. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi masing-masing orang itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan keunikan tersebut berbeda. Contohnya misalnya Tegar ini punya keunikan sendiri dibanding Hanafi. Hanafi juga punya keunikan sendiri. Hukum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Karena kalau melihat apa itu iklan ya, yang mengiklankan itu orangnya cantik, rambutnya bagus, ya, iklan sampo misalnya. Yang namanya bintang iklan, ya, itu kan orangnya tidak apa adanya saja. Pasti itu juga ada apa? Perawatan juga karena ya, dari orang tersebut, sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang cantik, ya, untuk bintang iklan tadi. Nah, kita sebagai orang umum, ya, sebagai orang umum tidak usah terpengaruh dengan iklan.
menawarkan sampo atau menawarkan dan apa yang bisa membuat cantik. Terus kamu membeli biar seperti orang yang ada di iklan tersebut, biar cantik seperti dia. Bisa nggak? Tidak bisa. Gunakan standar diri sendiri, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Sekarang anak-anak bisa menyaksikan video lagi, ini ya. Perhatikan nanti videonya. Ini nanti menceritakan tentang seseorang ini bernama Joni kalau salah. Nanti anak-anak apa itu lihat saja videonya, ya. Dia itu orang yang tidak mampu, tapi dia itu yang obsesi. Oh ya, jadi apa? Sekolah dia itu orang sampean yang kaya. Apapun dia lakukan, misalkan mana kaya. Baik, ya. Nah ini intinya adalah kita harus bisa menjadi diri sendiri, ya. Jadi tidak usah apa itu ya bisa, tapi sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah sekarang selain itu juga berterima kasih kepada temannya dengan cara bagaimana anak? Yuk sekarang anak saling mengucapkan terima kasih kepada temannya berkat dan bersalaman yang satu, mulai ya anak ya. Saya itu ya 1, 2, 3. Yuk silakan anak berterima kasih kepada sahabatnya sambil mengucapkan terima kasih sahabat. Kepada ayah dan ibu. Sekarang bertanya, apakah anak juga sedih berterima kasih kepada ayah dan ibu? Sering ya, sudah dari anak ya. Terus selanjutnya. Penggambaran apa tadi? Nah, mencintai diri kita sendiri. Ya. Terus kemudian selain itu apa lagi yang diceritakan di situ? Dia merasa apa? Namanya tadi siapa? Dia merasa apa? Merasa minder. Karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia ingin menjadi seperti orang lain. Terus apa yang dia lakukan? Apa? Menjadikan kekurangannya tadi, ya. Jadi itu standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu, ya karena ya. Jadi kita yang kemarin dan sekarang itu harus bisa berubah, harus bisa berubah. Selanjutnya anak dilanjut. Terima kasih kepada diri kita sendiri. Anak-anak sudah pernah belum? Sudah. Sekarang tunjuk jari yang sudah, yang ya apa tadi? Ya, sudah. Terima kasih kepada diri sendiri tadi bagaimana? Ya, jadi kita ke sini. Ya. Benar kan? Ya. Nah, terus selanjutnya yang lain apa ya? Aplikasi apakah ya? Ini nanti anak-anak kedua dari diri untuk data tadi ya, identitas. Sekarang tadi anak-anak sudah menyiapkan kertas dulu ya, membuat kertasnya dulu. Kamu tulis identitas anak-anak sendiri-sendiri. Ya. Nanti akan berbeda-beda dengan teman yang lain.
tanya. Nama, tanggal lahir. Terus ada kopi. Oh, identitas anak-anak. Semuanya yang banyak apa? Kopi. Kita belum bersih silakan. Saya dibacakan identitasnya. Anak ada. Tidak sama identitas. Nama saya Naysila Asia, 4 tanggal lahir, Rumah Sakit Semarang, tanggal 1 bulan Juni 2009. Hobi saya menggambar, cita-cita saya CEO, sekolah di SMP Negeri 4 Karanganyong, warna favorit biru, idola brand Pacar Rawit, makan kesukaan sate ayam. Nanti dibandingkan ya, identitasnya kamu tidak. Nama saya adalah Biana, tempat tinggal saya pada 15 Februari 2010. Tempat tinggal saya di mana dan sekolah Ya, pokoknya identitas yang berbeda ya. Bedanya tadi di mana? Cita-cita ya. Ya, yang cita-cita tadi beda ya. Kita ini untuk materi kita hari ini anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah bisa mengerti ya tadi ya. Nah, kita berterima kasih kepada diri sendiri. Terus bisa menunjukkan identitas yang berbeda. Nah, sekarang kita akhiri materi kajian hari ini dengan berdoa. Baik lagi dan tambah percaya diri sendiri. Oh, sekarang anak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.